Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seluruh jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat dari Salur Group, juga yang kami hormati Ustaz Dirga. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadi asbab Allah mempertemukan kita di dalam surga. Berbicara tentang nikmat, nikmat itu perlu disyukuri. Karena kalau nikmat Allah yang kita mau bicarakan itu terlalu banyak, dan manusia tidak mampu menghitung nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya tidak bisa dihitung, begitu banyak. Maka nikmat itu bukan untuk dihitung, tetapi untuk disyukuri. Pertama, asyukur bil lisan, syukur dengan lisan. Nikmat kemerdekaan 17 Agustus kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, asyukur bil qalb, meyakini dalam hati bahwa segala sesuatu adalah pemberian Allah. Di gagas setigo kejadian terlewungna iya tanairi sagadina ila ulina pengalata. Seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Dirga tadi, bahwa ini adalah pemberian Allah, tetapi berasal dari juga perjuangan. Jadi antara usaha dan doa tidak bisa dihilangkan. Pemuda berdoa, ya Allah berikanlah aku jodoh, tapi dia cocok bila doa terus, harus mencari dengan cara-cara yang terbaik, dan carilah di tempat-tempat yang terbaik. Doa dan usaha. Filosofi ini juga dimaknai oleh orang yang berhaji dengan prosesi sa'i antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya niat yang suci. Marwah itu bisa diartikan muruah, kesuksesan, keberhasilan. 7 kali bolak-balik itu adalah usaha yang tidak henti, diiringi dengan doa. Maknanya apa? Kalau di awal dengan niat yang baik, usaha yang tidak henti disertai dengan doa, maka ujung-ujungnya pasti berhasil. Itulah perjuangan para ulama kita, para pahlawan kita, dibarengi dengan usaha dan doa. Bambu runcing melawan meriam, ya, itu kan tidak masuk akal. Tapi ketika Allah memberikan kemerdekaan itu juga karena adanya perjuangan, ya. Sama dengan perang Uhud yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada saat itu umat Islam jumlahnya hanya 700, orang kafir 3.000, tidak sebanding 700 dengan 3.000. Strategi perang Rasulullah menempatkan pemanah di atas Jabal Rumah. Ya. Kata Rasulullah, jangan tinggalkan posisi itu. Ketika orang kafir kemudian berhasil dilawan dan terusir, mereka sudah lari, maka harta-harta yang ditinggalkan itu nak bentangi pasukan Yawam.
kita di atas ini tidak turun ambil harta rampasan, kita tidak dapat bagian. Lupa dengan pesan Rasulullah, jangan tinggalkan. Akhirnya pasukan pemanah juga turun. Orang kafir yang tadinya sudah lari melihat peluang itu, Jabal Umat kembali diambil oleh orang kafir dan umat Islam kemudian digempur. Akhirnya perang Badar itu dimenangkan oleh orang kafir, sehingga ada 70 syuhada yang meninggal, para penghafal Al-Quran. Dan kalau kita ke sana ada 2 kuburan di kuburan syuhada itu ada 2 kuburan yang nampak. Itu adalah kuburannya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair. Maknanya apa dari kisah ini? Salah satu yang menghancurkan strategi itu adalah hati. Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa nikmat kemerdekaan ini disyukuri dengan kejujuran. Artinya apa? Kita saat ini yang menikmati, ini kan nikmatnya. Thomas Sampaia dengan mungkin. Coba kalau Anda tahu penjaya, kita mau hadir sholat takut dengan penjaya. Bapak-bapak tidur di rumah dan lainnya tidak khawatir ada bom. Ya. Kita sholat berjamaah tidak khawatir ada penjaya. 7 ke Basair aman. Itu nikmat yang besar. Tetapi kemudian perjuangan para pahlawan ini kita lanjutkan. Saya awali yang pertama adalah kejujuran. Indonesia saat ini tidaklah kekurangan orang pintar. Bahkan 82% yang korupsi di Indonesia itu adalah sarjana. Mata preman pakistannya. Kenapa misalnya jalanan cepat rusak? Ya. Nasabah tuli dikurangi ya kepadatannya ya. Dan itu banyak terjadi. Kenapa bangunan ini tidak sempurna kualitasnya misalnya? Politik kok memang nih. Ini kalau ada pasunanan. Nah, itu berasal dari kejujuran. Apalagi momentum politik lagi ini sudah banyak baliho yang terpasang di pinggir jalan. Walaupun Ustaz Dirga belum ada balihonya, saya lihat. Walaupun dia juga punya peluang, boleh saja pasang baliho kan tidak apa-apa. Ya. Tetapi sering saya sampaikan bahwa kita akan lihat nanti apakah narasi wal murtasifina yang disebut ayat menyoba itu masih akan terus berjalan. Nah, sehingga memang kita susah mendapatkan pemimpin yang betul-betul ikhlas kalau tidak diawali dari rakyat yang memang ikhlas. Coba para pahlawan kita dulu bukan berjuang untuk mendapatkan jabatan, bukan berjuang untuk mendapatkan penghargaan, tetapi memang dia ikhlas berjuang. Istri saya pernah ke Jogja bertemu dengan seorang yang menjadi mata-mata tentara Indonesia dulu di sebuah masjid. Apa pekerjaannya orang tua itu? Karena dia dulunya sudah sangat tua. Apa pekerjaannya? Menjual mainan. Bayangkan seorang penjual yang telah berjasa, justru pekerjaannya adalah menjual minuman, menjual mainan anak-anak di pinggir jalan. Sementara yang kita nikmati saat ini hasil perjuangan mereka. Nah, seharusnya orang-orang seperti itu ya, sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari para pemimpin kita. Dan tentu saya yakin bahwa pemimpin kita di daerah itu sudah memberikan perhatian. Tapi bukan itu yang saya sampaikan. Ada pola kesederhanaan yang dia nikmati kehidupannya, bahwa apa yang saya alami pada masa lalu lebih
masih lebih enak saat ini, walau dia hanya menjual mainan anak. Inilah yang harus kita nikmati, nikmat kemerdekaan. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Nabi juga pernah mengkisahkan tentang sebuah kejujuran ini dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, disampaikan bahwa ada orang yang membeli tanah, lalu datanglah orang yang membeli tanah itu. Setelah dia beli tanahnya, kebun kurma, dia garap dan dia gali. Sementara dia garap, dia gali, ternyata dia menemukan ada emas seguji di dalamnya. Darah minalli, ternyata di dalamnya ada emas. Andai macam kita yang dapatkan, tentu kita mengatakan dalil panggalin ronanya. Tapi apa kata si pembeli? Yang saya beli itu kan kebun kurmanya, tidak ada emas. Berarti emas ini harus saya kembalikan. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru auladi, kata Nabi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, tidak ada yang membukanya kecuali api neraka. Akhirnya dicarilah yang punya si penjual. Setelah ketemu, dikembalikan emasnya. Ufalis pulau untuk ridat beli. Kata si penjual, mohon maaf, saya tidak bisa ambil itu karena saya sudah menjual kebun saya, berarti apapun di dalamnya adalah milik kamu. Kata si pembeli, tidak, ini milik kamu karena yang saya beli cuma kebun. Kata si penjual, tidak, itu adalah milik kamu. Mapaliwangi di dalam ya. Kenapa? Karena adanya iman. Inilah yang perlu ditumbuhkan dari generasi kita, ya, yang pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan pemimpin mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Itu adalah orang-orang yang jujur. Bukan hanya pemimpin, dari semua level, pedagang, pengusaha, semua melahirkan orang-orang yang jujur. Aja apa ada cerita Nabi Wolo masih polisi mata gue biasa mande sanggara berkantinge di mana ada sanggara tak dua bina wajah sebangga pasir petang gue ya bro. Nah, hadirin muliakan, itu pertama, nikmat kemerdekaan ini kita wujudkan dengan cara meningkatkan nilai kejujuran di dalam interaksi atau apapun usaha. Yang kedua adalah menjaga persatuan. Al-Quran 6.666 ayat, walau ada jumlah yang berbeda dengan pendapat yang lain, 114 surah. Kalau dipadatkan Al-Quran ini, maka itu ada pada surah Al-Fatihah. Dipadatkan lagi surah Al-Fatihah, isinya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dipadatkan ada pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu maha pengasih dan penyayang. Konotasi maknanya itu adalah cinta. Itu menjaga persatuan. Terutama yang saya lihat di negara kita, Bapak Ibu. Ya, saya sering nonton di televisi, kita masih sering bertengkar dengan pendapat-pendapat yang berbeda. Makanya saya pribadi lebih memilih bersahabat dengan semua orang walaupun berbeda pendapat. Tetapi saya juga tidak berani untuk mengatakan orang salah. Sehingga kalau ada pendapat saya dengan yang lain berbeda, saya tidak pernah menyalahkan pendapat orang, karena masing-masing ada dasarnya. Antara kunmu si badena kunmu mitalah dan pengewangi. Yang mau kunut silakan, yang tidak kunut silakan. Yang penting masuk pada syukur. Yang pengewangi kunmu si badena betul masuk pada subuh. Jadi saya juga sering mengatakan bahwa
ada banyak komunitas kita di sini. Ada komunitas naik motor, ada komunitas naik sepeda, ada komunitas yang lari kemana itu 10 kilo dan sebagainya. Saya sering mengatakan kalau yang jauh saja engkau datangi, tetapi ada masjid yang dekat tidak kau datangi, malulah kepada Allah. Berapa banyak orang yang 10 kali dikelilingi lapangan Merdeka, ya hampir 3 kilo bahkan mungkin lebih, tetapi masjid yang hanya jaraknya 100 meter dari rumah sementara tidak pernah muncul. Jadi menjaga persatuan walaupun berbeda pendapat. Dari satu sisi kita punya perbedaan. Yang mau maulid silakan, yang tidak maulid silakan. Jangan dibenturkan. Nah, sama kalau dibenturkan pataloid. Sementara orang bermaulid kemudian mengungkapkan bahwa kecintaan kepada Nabi, yang lain juga melakukan kegiatan dengan judul yang sama, hanya cara yang berbeda. Saya lebih cenderung untuk tidak menyalahkan satu sisi dari sisi yang lain. Ya. Yang mau keraskan bismillahnya silakan, yang tidak keraskan bismillahnya silakan. Taruh 8 rakaat silakan, taruh 20 rakaat silakan. Aja cuma pakai ini malah atau rakaat rana kawan. Tentu macam apa? Gini itu malah 20 rakaat rana kata untuk apa doang? Akan nama kerosinina di sini waktu tarawih. Jadi perbedaan melahirkan itu. Jadi perdebatan itu yang sampai hari ini muncul dan juga sering kita yang berdebat. Ya, kalau hanya berdebat dengan diskusi itu boleh, tetapi kalau melahirkan ada kebencian itu jangan. Karena itulah yang memecah belah persatuan kita. Saya termasuk orang yang senang siapapun yang ceramah saya dengar. Ada dari teman-teman kita saya dengar. Yang sepaham silahkan laksanakan, tetapi yang tidak sependapat boleh jadi mereka benar. Ya, kita tidak boleh salahkan. Ada kemarin yang bertanya, ya, karena banyaknya video di ceramah di YouTube, sehingga kita juga sering dapat telepon WA mempertanyakan ceramahnya orang. Pak Ustaz, kalau saya dengar ceramahnya ini itu sudah musyrik ustaznya. Saya bilang saya pernah mendengar itu pernyataan pendapat, tetapi saya tidak berani untuk memusyrikkan orang karena mungkin kekurangan bacaan saya sehingga belum sampai pada bacaan itu. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa menjaga persatuan itu dalam sisi perbedaan pendapat. Menjaga kemerdekaan itu juga bukan hanya dari sisi pendapat itu, tetapi juga menjaga persatuan dengan sesama manusia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasulullah, berkasih sayalah kalian di bumi, maka makhluk langit akan mengasihi kamu. Ada atau sisa merdeka, tapi dia semangat apa di bola. Sehingga kalau hadir sholat berjamaah bukan melihat mana sapi yang kosong, jadi menurut atau bencina. Kalau bencinya itu sebelah kanan, dia di sebelah kiri. Tiba-tiba semuanya terlambat masuk, dia berdekatan, tapi belum saling memperhatikan karena mereka sama masuk. Setelah mereka salaman, saling memandang, langsung tak usia mana. Ini cara atau masam aja atau sisa apa? Coba lihat, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an itu
tetapi hatinya masih membenci, itu hatinya lebih keras daripada batu gunung. Macam itu Pak Ustaz, melemak menini kok hati malu, hatiku tidak soalnya. Saya sering memberi contoh bahwa kalau persoalan hati ya, ikomoto itu orang hati itu di dalam. Andai macam kulit dicubit lalu berdarah, malu itu hatimu siapa yang lihat ada di dalam. Mana sih kecewa? Saya sangat kecewa. Di mana dapat tuh dayo kalau bukti nih? Kalau sih dayo berbicara lo tuh dayo orang ada kader kosong. Kita yang tidak merdeka. Maka salah satu makna kemerdekaan hakiki adalah apabila manusia terhindar dari keinginan dipuji, keinginan dihargai, keinginan dinilai lebih dari apa yang sebenarnya. Justru dia ingin menghormati, menghargai orang. Jadi kalau kita sudah saling menghargai, saling menghormati, berbeda pendapat itu biasa, berbeda pekerjaan itu biasa. Yang merasa tinggi jabatan jangan merasa menganggap rendah pekerja yang lain. Bagi pandangan saya, selama pekerjaan itu halal, itu mulia. Selamat datang anggota DPRD kita, Pak Insinyur Haji Sudirman Meru. Nah, saya anggap beliau orang yang paling merdeka di antara kita. Merdeka dari sisi waktu karena di mana-mana saya lihat beliau hadir. Ada acara pernikahan beliau hadir, ada acara taziah orang meninggal beliau juga hadir. Hampir di setiap kegiatan sosial beliau hadir di mana-mana. Termasuk malam ini mungkin beliau tidak tahu ada kegiatan ini. Beliau hanya mungkin ada undangan di acara di sebelah, tapi mendengar ada acara maka beliau datang. Jadi kita kembali itu menjaga persatuan. Nah, diri yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, untuk membangun kemerdekaan ini, kalau kita berbicara Indonesia itu terlalu luas, tetapi kita harus mulai dari membangun keutuhan keluarga. Jangan sibuk bahas siapa Prabowo, Anies dan Ganjar. Yang orang macam-macam juga mengaji anak tak. Ya. Jangan sibuk kita menjelek-jelekkan calon-calon yang lain. Yang harus kita lihat masuk banyak berbeda dari keutuhan keluarga. Itu harus dimulai dari sini. Makanya pendidikan terhadap anak itu penting. Jadi pertama tadi nikmat itu disyukuri. Yang kedua kita bangun kejujuran. Yang ketiga menjaga persatuan. Yang keempat menjaga keutuhan keluarga dan membangun. Yang kelima adalah bahwa perjuangan itu harus dari hati yang ikhlas. Nah, kalau bicara tentang ikhlas, itu kan hadisnya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu amal tergantung pada niatnya. Ini hadis kaitannya dengan hijrah. Karena ada orang yang hijrah karena Allah, ada yang hijrah karena harta, ada yang hijrah karena wanita. Nah, berjuang itu dimanapun kita berada. Saya misalnya sebagai mubalik, beliau sebagai anggota DPR, ya Ustaz Dirga sebagai pengajar dan apapun profesi kita, berjuang itu dengan ikhlas. Nah, kalau berkaitan dengan ikhlas itu sangat susah, karena ikhlas itu adalah sirrun min asrarillah. Dia adalah rahasia di antara rahasia Allah. Contoh ini
dalam kitab Irsyadul Ibad, ada orang yang kedatangan tamu, lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, berikanlah kurma yang ada di dalam untuk kita hidangkan tamu kita. Kurma yang kita bawa dari haji kedua. Bayangkan, yang kita bawa dari haji kedua. Ini kisah menyatakan bahwa pahala hajinya itu dibatalkan. Kenapa bisa dibatalkan? Karena kata-kata itu menyatu dalam hatinya, dan memang ada kesombongan memperkenalkan kepada tamunya, maka dari kedua nanti yang boleh haji. Itu halusnya itu apa? Halusnya itu keikhlasan. Berikanlah kurma untuk tamu kita yang kita bawa dari haji kedua. Tetapi boleh jadi ada yang mengatakan, ya ke-5 nanti, ya ke-7 nanti, ya ke-10 nanti, mungkin tidak tembus dari hatinya. Dia hanya mengungkapkan berbahagia, misalnya saya sudah setiakan, tidak tembus dengan hatinya. Nah, ini persoalan hati. Makanya bukan macam kita yang mengatakan dia tidak ikhlas. Misalnya beliau Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru datang membawa batuan, lalu kan dipoto. Orang mungkin mengatakan, ini ikhlas ya, nah foto sih. Justru yang tidak ikhlas dia berkata-kata ini, karena siapa yang mampu menilai hati seseorang ikhlas atau tidak? Karena ikhlas itu adalah urusan Allah dengan hambanya, bukan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu persoalan. Yang kedua, ketika suatu peperangan terjadi, ada sahabat Nabi yang bernama Uthman. Uthman itu dia berada di garda terdepan pada saat terjadi peperangan bersama Rasulullah. Uthman ini ketika berhadapan dengan orang kafir, dia langsung masuk ke pasukan lawan, menebas dan meruntuhkan lawan-lawan itu, sampai akhirnya dia pun terkena pedang, terkena tombak dan meninggal. Peperangan saat itu dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga para sahabat kagum luar biasa. Uthman ahli surga, ia mati syahid, dia yang masuk di medan perang, lalu kemudian melumpuhkan lawan sampai akhirnya terbunuh. Panasnya mati syahid. Tapi apa kata Nabi? Katakanlah sahabatku, sahabat Uthman itu penghuni neraka. Masih lemah sahabat. Kalau macam itu penghuni neraka, maka betul ini. Nah, dia yang pertama masuk di medan perang, dia yang melawan orang kafir, dia mati syahid. Ternyata bahasanya dengan tamu surga, maka ini. Tapi apa kata Rasulullah? Aku tahu apa yang tidak kau tahu. Apa itu ya Rasulullah? Uthman memang terkena pedang, lalu terjatuh, terkena tombak, terjatuh. Tapi dia tidak sabar menunggu kematiannya, sehingga dia ambil pedangnya, lalu dia tusuk dirinya. Yang kalian lihat perjuangannya, tetapi yang aku lihat justru di saat detik-detik terakhir dia ambil pedang dan menusuk jantungnya. Berarti dia mati bunuh diri. Sia perjuangan. Jadi masalah besar apapun yang kita hadapi, jangan gantung diri, apalagi minum racun. Sia-sia perjuangan. Nah, jadi perjuangan itu harus dengan hati yang ikhlas, tetapi juga berakhir dengan cara yang terbaik. Pahlawan kita Jenderal Sudirman pun demikian. Ya, saya menutup tausiah ini bahwa perjuangan itu juga identik dengan nilai spiritual. Jadi para pejuang kita
lepas daripada nilai-nilai spiritual. Saya tutup dengan kisahnya Jenderal Sudirman. Kebetulan Pak Insinyur Sudirman hadir, saya ingat kisahnya Jenderal Sudirman. Memang Sudirman itu orang-orang hebat semua, ya, yang hebat. Ya. Jadi Jenderal Sudirman ada satu sejarah yang mengungkapkan bahwa beliau tidak pernah ditangkap oleh Belanda. Dia ditandu di tengah hutan, tapi tidak ditangkap oleh Belanda. Sampai ada yang bertanya, wahai Sang Jenderal, apa yang menyebabkan kamu tidak ditangkap oleh Belanda? Andai macam kita ditanya, boleh makan jago memang tak, pura memang sawahkan ribu bunga, andai macam kita. Tapi boleh menjawab, semua itu karena rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah ini hadir. Ada 3 amalan yang beliau lakukan. Pertama, beliau itu tidak pernah lepas wudhunya. Seorang jenderal yang berjuang demi agama, bangsa dan negara, di negara sarajene. Jangan sampai nak pakai hansi jadi majene. Ini seorang jenderal, wudhunya tidak lepas. Maka ada satu prajurit beliau, bukan membawa senjata, bukan membawa peluru, tapi membawakan di air. Ketika batal wudhunya, dipanggil prajuritnya bawakan air, diperbaharui wudhunya. Nah, itu juga penting bahwa dimanapun kita berada dalam perjuangan kita, usahakan selalu dalam keadaan berwudhu. Semua betul ini bukan ini tetap pamitil di bawah di bawah. Ya. Itu satu. Yang kedua, ternyata Jenderal Sudirman menjawab, Allah berikan rahmat karena saya itu tidak pernah telat melakukan sholat. Dia tidak telat masa banyak. Jadi walaupun dia berjuang melawan penjajah, tidak pernah telat melakukan sholat. Beda dengan kita, terlalu sering terlambat sholat, terlambat gara-gara bukti. Makanya terlambat karena jam 12 baru datang pengantinnya. Jadi dapat cara masih sekok dan bukan kesini kalau masih di sana macam ini. Oh ini nol bukti nih. Nah, coba desi di sana. Kenapa memang ambil acara jam 11, jam 12, coba jam 10. Makanya itu kalau saya diundang jam 10, ya, saya biasanya lebih tinggal di mobil. Pak biasa tuh angkat dosa rumah tanya untuk cukup tinggi. Apalagi kotor runtun na elektron ya roh. Nah, sana tocenga kepada dosa, tocuku nasa kita magindro, trolesu dia pada selesai cara. Apalagi saya lihat perkembangan sekarang, namun makin reto yang musitor. Jadi itu harus dibagi dengan nilai-nilai Islam. Ya. Itu yang kedua, tidak pernah telat sholat. Yang ketiga adalah karena beliau ikhlas memikirkan rakyat. Ini 3 hal yang beliau pakai sehingga tidak pernah ditangkap oleh Belanda. Kesimpulan, hadirin dimuliakan oleh Allah, bahwa nikmat kemerdekaan itu pertama syukur dengan lisan alhamdulillah Allah berikan kemerdekaan melalui usaha dan perjuangan para pahlawan sehingga sampai hari ini kita bisa nikmat ibadahnya. Yang kedua, syukur bil qalb, meyakini bahwa Allah yang memberi nikmat itu. Yang ketiga adalah syukur bil arkan, syukur dengan mengaplikasikan itu, bahwa kita tidak lagi sekarang berusaha melawan penjajah karena para penjajah sudah pergi, tetapi kita berjuang melawan kebodohan,
melawan kezaliman, melawan ketidakjujuran, melawan kemusyrikan, termasuk sampai kata dari Ustaz Dirga, ya, dan lain sebagainya. Itulah perjuangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemerdekaan buat kita sekalian, terutama nikmat iman dalam jiwa kita, sehingga nikmat kemerdekaan ini juga betul-betul menjadi nikmat terbesar. Kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.